Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mengajak untuk kita belajar bersama bagian firman Tuhan. Dan kali ini saya mengajak kita untuk melihat dari satu kitab di dalam perjanjian baru, yaitu surat Paulus kepada Filemon. Dan ini adalah satu surat yang cukup pendek dan bersifat pribadi, tetapi penting dan memiliki makna rohani yang begitu kuat di sana, dan juga penerapan yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita sebagai orang percaya dalam hubungan kita dengan orang lain, dan lebih dari itu belajar mengenal kasih Kristus di sana. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong untuk kami boleh membaca dan mengerti kebenaran firman-Mu. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab atau surat Paulus kepada Filemon ini adalah salah satu surat yang cukup menarik di dalam perjanjian baru. Karena yang pertama, surat ini cukup pendek, tetapi jangan terkecoh karena jumlah ayatnya yang sedikit, bahwa surat ini memiliki begitu banyak muatan rohani yang mampu dan bisa menolong kita untuk bagaimana kita bersikap sebagai orang percaya yang dewasa dan mengenal kasih Kristus yang dalam dan besar itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk melihat latar belakang atau backstory dari surat ini. Nah, surat Filemon ini adalah salah satu dari 4 surat yang ditujukan kepada individu tertentu. 2 surat kepada Timotius, 1 Timotius dan 2 Timotius, kemudian 1 surat kepada Titus, dan kemudian surat kepada Filemon ini. Nah, dan meskipun pesan yang ada dalam surat-surat itu menjadi nasihat dan pengajaran untuk jemaat-jemaat yang ada, tetapi surat ini juga dikenal sebagai salah satu dari prison epistles. Apa itu prison epistles? Atau surat-surat yang Paulus tulis dari penjara. Di mana saat dia di penjara, dia menulis surat Efesus, Filipi, Kolose, dan juga Filemon ini. Nah, Filemon adalah salah seorang pengikut Kristus yang tinggal di kota Kolose. Dan mungkin dia menjadi orang percaya melalui pelayanan Paulus saat Paulus melayani di Efesus dalam perjalanan misinya yang ketiga. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, Filemon ini juga sepertinya adalah seorang yang berada, karena dia memiliki rumah yang mungkin cukup besar untuk bisa menampung pertemuan jemaat di Efesus yang beribadah di rumahnya. Dan dia memiliki hamba atau budak seperti Onesimus yang akan menjadi pokok pembahasan kita di sini. Nah, Onesimus adalah hamba atau budak dari Filemon yang telah melakukan kesalahan terhadap Filemon. Mungkin dia mencuri sesuatu atau melakukan kesalahan tertentu yang merugikan Filemon. Dan dia kemudian lari dan sampai di Roma. Nah, di Roma Onesimus bertemu dengan Paulus saat Paulus menjadi tahanan rumah di sana. Dan kemudian Onesimus menjadi orang percaya dan bahkan membantu Paulus dalam pelayanannya di Roma. Nah, Paulus kemudian tahu bahwa Onesimus ini adalah budak dari Filemon, dan dia ingin mengirimkan kembali Onesimus kepada Filemon. Tetapi Paulus mengerti dengan baik budaya pada saat itu, bahwa seorang budak yang melarikan diri itu bisa dihukum berat, bahkan dihukum mati. Itulah sebabnya Paulus menulis surat ini kepada Filemon. Nah, seperti tadi saya angkat dan katakan bahwa surat ini cukup pendek, hanya 25 ayat. Tetapi kembali, jangan terkecoh dengan hanya singkatnya ayat yang ada, sedikitnya ayat yang ada. Tetapi ada begitu banyak muatan rohani, teologis, dan penerapan praktis yang bisa kita lihat di sana, kita pelajari untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama, kita akan lihat bagaimana Paulus memulai surat ini. Umumnya surat itu pada zaman itu dimulai dengan menuliskan nama pengirim. Makanya Paulus menulis dari Paulus. Kalau zaman kita sekarang, kita menulis surat kepada siapa? Kepada orang yang kita tuju surat itu. Tetapi pada zaman itu tidak. Nama pengirim terlebih dahulu dari Paulus. Nah, surat ini Paulus menulis surat ini dan menarik sebab ini menunjukkan kedekatan Paulus dengan orang-orang yang dia layani. Bahwa dia melayani bersama-sama dengan mereka, dia menginjili mereka mungkin, dan mungkin juga mereka adalah buah dari pelayanannya, dan dia terus membangun hubungan dengan mereka. Nah, Paulus membuka surat kepada Filemon ini dengan menyatakan diri sebagai seorang hukuman karena Kristus Yesus. Seorang hukuman karena Kristus Yesus. Beberapa penafsir berpendapat bahwa surat ini ditulis pada saat Paulus berada dalam penjara di Roma, dan mungkin ditulis dalam rentang waktu yang sama dengan surat-surat yang dikenal dengan surat-surat Paulus dari penjara, atau yang saya singgung di awal tadi mengenai prison epistles, yaitu Efesus, Filipi, dan Kolose. Dan ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 62
Masehi. Itu rentang waktunya yang masuk akal untuk kita bisa menduga waktu penulisan surat ini. Nah, kemudian Paulus di sini perhatikan dia menulis seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dia memperkenalkan dirinya dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Paulus adalah seorang rasul. Dia adalah seorang pemimpin jemaat, seorang perintis jemaat. Tetapi di sini untuk Filemon dia memperkenalkan diri sebagai seorang hukuman karena Kristus Yesus. Bagi orang lain hal ini mungkin sesuatu yang memalukan, tetapi tidak bagi Paulus dan para rasul yang lain, sebab mereka mengerti siapa pribadi Yesus Kristus yang mereka layani itu dan teladan yang Kristus sudah berikan. Bandingkan dengan apa yang terjadi kepada para rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41. Saat di mana rasul-rasul itu ditangkap. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi mereka berani membayar harga, dan ketika dianiaya karena nama Yesus, ini sesuatu yang cukup unik karena mereka di sini dikatakan mereka gembira. Mereka gembira, bukan gembira karena dianiaya atau penderitaan itu atau kesakitan itu, tetapi bahwa mereka tahu mereka meneladani Tuhan mereka. Mereka meneladani Tuhan mereka. Nah, saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa seperti biasa, Paulus tidak menganggap dirinya sebagai tawanan Roma, keadaan atau para pemimpin agama, yaitu pemimpin agama Yahudi, yang memulai masa hukumannya atau masalah hukumannya sehingga dia akhirnya berakhir di penjara di Roma itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan janji penghiburan bagi mereka yang karena iman dan hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan mengalami penganiayaan atau penderitaan. Bagian terakhir dari ucapan bahagia di atas bukit, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Matius 5 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ada janji yang Tuhan berikan bahwa Allah tahu dan mengerti akan pergumulan penderitaan kita saat kita berdiri untuk kebenaran, setia di dalam kebenaran dan setia kepada Injil Kristus. Lalu Paulus menambahkan di sini di dalam pembukaan suratnya ini, dan dari Timotius saudara kita. Paulus juga menyertakan Timotius dalam salamnya ini. Dengan demikian Filemon bisa mengerti bahwa Timotius pun tahu alasan mengapa Paulus menulis surat ini. Dan dengan demikian dia lebih bisa mempertimbangkan sikap yang akan dia ambil nanti terhadap Onesimus. Lalu dia menyampaikan apa yang dia tulis untuk Filemon di sini. Dia menyapa Filemon di sini. Dia mengatakan begini. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Menarik. Filemon adalah seorang Kristen di Kolose. Dan kemungkinan besar jemaat di Kolose itu beribadah di rumahnya. Karena kita akan lihat nanti ada keterangan mengenai hal itu. Nah, dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, kita bisa melihat bahwa surat kepada jemaat di Kolose dibawa oleh Tikhikus dan Onesimus. Dan dengan ini kita bisa menduga bahwa surat kepada Filemon ini dibawa sendiri oleh Onesimus. Paulus menyebut Filemon sebagai yang kekasih dan teman sekerja. Ini satu sapaan dan ucapan yang indah, saudara. Bahwa bayangkan seseorang mengatakan kepada saudara bahwa saudara adalah orang yang terkasih bagi mereka, rekan sekerja, partner di dalam pelayanan. Itu hal yang luar biasa. Nah, berarti bahwa Paulus sangat menghargai hubungannya dengan Filemon. Bukan saja karena mereka bersahabat dan rekan sepelayanan, tetapi lebih dari itu mereka menjadi satu di dalam Kristus. Paulus bahkan dalam ayat 20 memanggil Filemon dengan sebutan saudaraku, saudara seiman. Nah, lihat di ayat yang kedua, Paulus melanjutkan salamnya ini. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi selain kepada Filemon, Paulus juga menyapa Apfia dan Arkhipus. Ada beberapa penafsir seperti Matthew Henry dan David Guzik yang menduga bahwa Apfia adalah istri Filemon dan Arkhipus itu adalah anak mereka. Jadi ini cukup menarik, dan jika ini perihalnya, maka ini adalah gambaran yang indah dari sebuah keluarga Kristen yang mengambil bagian bersama di dalam pelayanan Tuhan. Bapak, mama, atau suami, istri, dan anaknya. Dan lalu dia tulis, dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, pada zaman itu belum ada gedung kebaktian seperti yang kita miliki sekarang. Sehingga mereka beribadah dari rumah ke rumah. Istilah home fellowship. Nah, Spurgeon, saya kutip dari tafsiran David Guzik mengenai hal ini, menarik beberapa penerapan
dari hal ini bahwa sebenarnya setiap rumah tangga Kristen harus menjadi gereja. Dalam artian bahwa ada orang percaya yang berkumpul, artinya anggota-anggota keluarga itu menjadi orang-orang percaya, ada penyembahan yang terjadi di sana, ada kesatuan hati, ada pengajaran firman Tuhan yang diberikan, dan ada kasih untuk melayani satu sama lain, dan orang yang di luar dari rumah itu. Itu adalah fungsi dari gereja sebenarnya. Ada persekutuan, ada penyembahan, ada kesatuan hati, ada pemberitaan firman dan pengajaran firman, dan ada kasih untuk melayani sesama dan orang lain. Menarik juga untuk dilihat bahwa Paulus sebenarnya belum pernah pergi ke Kolose, dan jemaat ini juga bukan dirintis langsung oleh dia. Tetapi kemungkinan jemaat di Kolose merupakan buah dari pelayanan Paulus saat dia ada di Efesus. Saudara bisa baca itu lebih jauh dalam Kisah Para Rasul pasal 19, ayat 10, ayat 20, dan ayat 26. Ini menunjukkan bahwa Paulus tidak eksklusif dalam melayani, tetapi dia tetap peduli terhadap mereka yang juga percaya, yang dalam hal ini bukan merupakan buah langsung dari pelayanannya. Paulus tetap peduli kepada jemaat di Kolose, meskipun bukan dia yang merintisnya. Nah, dengan menyebutkan jemaat di dalam salamnya ini, Paulus ingin agar surat ini juga dibacakan kepada jemaat yang ada. Sebab mungkin masalah Onesimus ini juga diketahui oleh jemaat di Kolose, dan bisa saja ada pandangan negatif yang nantinya bisa terhadap Onesimus dan mungkin juga terhadap Filemon. Sehingga sekiranya nanti jika Filemon menerima kembali Onesimus, maka demikian juga jemaat di Kolose itu bisa menerima Onesimus. Nah, kita akan lihat salam yang Paulus berikan di sini. Ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera. Ini salam yang khas dari Paulus. Semua suratnya dia memulai dengan salam ini. Dan ini adalah kombinasi dari dua salam, yaitu salam Yahudi, Yunani dan Yahudi. Yunani yaitu karis, yang artinya kasih karunia, dan salam Yahudi, damai sejahtera, shalom. Nah, ini bukan saja sekedar salam, tetapi ada makna yang lebih dalam. Perhatikan bahwa dalam setiap salamnya, di dalam surat-suratnya, Paulus selalu menulis dalam urutan demikian. Kasih karunia, damai sejahtera. Mengapa? Sebab dengan menerima kasih karunia Allah lah, kita bisa menikmati damai sejahtera yang sejati di sana. Nah, di sini, John MacArthur, saya kutip, dia mengatakan bahwa standar salam yang muncul dalam ke-13 surat Paulus dalam perjanjian baru ini menerangkan arti dari keselamatan, kasih karunia dan hasilnya, yaitu damai sejahtera, dan menghubungkan Bapa dan Anak sehingga meneguhkan keilahian Kristus di sana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Penekanannya di sini juga jelas menunjukkan bahwa sumber dari kasih karunia dan damai sejahtera itu datangnya dari Allah Tritunggal. Setelah dia menyapa dan kemudian mengucapkan salamnya, kita akan lihat Paulus menaikkan doa dan ucapan syukur di sini. Nah, menarik bahwa ketika saudara membaca surat-surat di dalam perjanjian baru, saudara akan bisa menemukan satu struktur yang menarik atau pola yang ada di sana. Biasanya dimulai dari siapa yang menulis dan penerimanya, kemudian salam yang diberikan, kemudian ada doa dan ucapan syukur, baru kemudian masuk kepada isi pembahasan dalam surat itu, dan akhirnya kepada penutup di sana. Jadi ini menarik, surat itu ditulis sedemikian rupa sehingga sebenarnya kita bisa mempelajari, mengerti dan memahami lebih dalam. Apa yang menjadi doa dan ucapan syukur Paulus? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus, dan kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Paulus mengerti bahwa doa adalah hal yang penting dalam kehidupan baik pribadi, baik persekutuan dan pelayanan. Paulus sadar bahwa dia dan Filemon terpisah jarak. Filemon ada di Kolose, Paulus ada di Roma. Tetapi dia bisa tetap mendukung dan mengingat Filemon dalam doa-doanya. Paulus menjelaskan alasan mengapa dia mengucap syukur terhadap sikap dan kesaksian hidup Filemon yang dia tunjukkan dengan selalu mendoakan Filemon. Pertama, Paulus mengatakan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Filemon adalah orang yang mengasihi Allah dan juga mengasihi umat Tuhan. Saat Paulus menyebut orang kudus di sini, dia merujuk kepada semua orang yang percaya, yang lahir baru. Kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus disebut sebagai orang kudus. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena posisi kita yang sekarang ada di dalam Kristus. Karya penebusannya lah yang menguduskan kita.
Yang berikut Paulus katakan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Jadi pertama Paulus bersyukur akan kasih Filemon. Yang kedua, dia juga bersyukur akan iman dari Filemon. Dengan ini Paulus mau menunjukkan bahwa dia yakin kasih dan sikap hidup yang baik dari Filemon itu didasarkan atas imannya kepada Kristus. Hal yang demikian adalah juga menjadi pedoman hidup kita. Nah, apa yang menjadi doa dari Paulus untuk Filemon ini? Dia mengatakan begini, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Mengutip dari David Guzik, dia mengatakan demikian. Ini adalah dasar untuk semua penginjilan yang efektif, yaitu luapan dari kehidupan yang disentuh dan diubahkan oleh Allah. Allah telah melakukan setiap hal yang baik dalam kehidupan Filemon. Sekarang, hal yang penting adalah mengenai kebaikan Allah itu diketahui dan didasari oleh Filemon dan orang-orang yang memiliki iman yang sama dengannya. Ketika hal-hal baik itu dipahami, orang lain akan datang kepada Kristus. Alasan mengapa nampaknya beberapa pemberitaan mengenai iman itu tidak efektif adalah karena kita tidak tahu atau tidak dapat mengkomunikasikan setiap hal baik yang telah Allah lakukan bagi kita. Lalu di ayat yang ketujuh, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Kehidupan Filemon yang penuh kasih kepada umat Tuhan membawa dampak yang positif bagi Paulus, yaitu kegembiraan besar dan kekuatan. Paulus menjadi sukacita, bersukacita, dia gembira, dia disegarkan karena dia tahu bahwa orang yang melayani bersama-sama dengan dia ada di dalam kasih. Karena Filemon bukan saja menunjukkan kasih itu kepada Paulus, tapi juga kepada sesama orang percaya yang lain. Nah, di sini kita akan lihat tujuan penulisan dari Paulus untuk Filemon, yaitu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Di sini kita lihat tujuan penulisan surat ini, bahwa Paulus mengajukan permintaan mengenai Onesimus. Onesimus nampaknya sudah melakukan kesalahan yang membuat dia lari dari tuannya Filemon. Mungkin dia mencuri sesuatu atau melakukan hal-hal yang merugikan Filemon. Lihat di ayat yang ke-18, Paulus mengatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Paulus tidak menuliskan dengan detail mengenai mengapa Onesimus lari dari Filemon. Sebab mungkin asumsinya baik Filemon, Apfia, Arkippus, dan jemaat yang beribadah di rumahnya itu sudah tahu masalah Onesimus ini. Dan bagaimana hingga dia bertemu dengan Paulus juga Paulus tidak kasih penjelasan yang detail di sini. Tetapi kita tahu bahwa Onesimus telah melakukan kesalahan, kemudian dia lari, dia bertemu dengan Paulus, kemudian dituntun kepada iman di dalam Kristus, lalu membantu Paulus dalam pelayanan. Dan sekarang Paulus mengirim dia kembali ke Filemon. Tetapi karena Paulus mengetahui latar belakang mengapa Onesimus lari, sehingga dia menulis surat ini kepada Filemon sebagai pertimbangan untuk Filemon menerima kembali Onesimus ke dalam rumah dan persekutuan orang percaya di sana. Lihat kembali ayat 8 dan ayat yang ke-9. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Dalam menyampaikan permintaannya, Paulus menyinggung otoritas kerasulannya, yang mana sebenarnya sudah cukup untuk membuat Filemon menerima Onesimus. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan sikap yang benar sebagai orang percaya dan bahkan dalam posisi sebagai pemimpin rohani yang menunjukkan teladan dari Kristus, bahwa dia tidak memaksakan kehendaknya. Dan bahkan kalau kita lihat surat ini bersifat pribadi, seperti dari seorang sahabat. Jadi seseorang mengirimkan surat kepada sahabatnya. Dan hal ini juga terlihat dari bagaimana dia menunjukkan dirinya. Dari 13 surat yang Paulus tulis, 9 diantaranya Paulus menunjukkan diri sebagai seorang rasul yang sejati. Dia menunjukkan ketegasan kerasulannya. Dan hanya 4 surat, yaitu surat Filipi, 1 dan 2 Tesalonika, dan Filemon inilah, yang dimana Paulus mengajukan permintaan dan memberikan nasihat lebih sebagai seorang sahabat. Nah, Guzik mengatakan bahwa seruan yang penuh kasih seringkali lebih baik daripada perintah yang otoriter. Paulus tidak ragu-ragu untuk memberikan perintah dengan otoritas kerasulannya ketika situasi menuntutnya. Contoh 1 Korintus 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tetapi dalam hikmat dia tahu kapan harus menggunakan permohonan yang penuh kasih itu.
Paulus tidak memaksakan otoritasnya, tetapi justru meminta berdasarkan karakter kasih dari Filemon itu sendiri. Ayat 9, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Paulus juga mengatakan mengenai keadaannya. Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Paulus bukan sedang mencoba memanipulasi perasaan dan rasa iba dari Filemon, tetapi dia hanya menunjukkan fakta kondisinya kepada Filemon. Dan dengan ini, Filemon bisa mengerti dan menerima Onesimus. Sebab kemudian dia mengatakan bahwa Onesimus sudah sangat berguna bagi dia di dalam pelayanannya. Dan bayangkan jika keadaannya yang sudah tua dan terpenjara itu, ada Onesimus yang membantu. Tetapi karena dia menghargai dan mengerti bahwa Onesimus masih adalah budak dari Filemon, maka dia mengirim Onesimus untuk pulang. Sehingga dengan pertimbangan ini Filemon bisa menerima kembali Onesimus itu. Lihat di ayat yang ke-10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Kita mendapat gambaran di sini bahwa Pauluslah yang sudah membimbing Onesimus kepada iman di dalam Kristus. Paulus sering menyebut mereka yang dia bimbing kepada iman dalam Kristus itu sebagai anak-anaknya. Contoh Timotius, Titus, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia. Dan di sini kita melihat hati gembala dari Paulus yang memandang mereka sebagai anak-anaknya. Dan sebagai orang tua rohani, dia memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani mereka dan terus membimbing mereka walaupun dia dibatasi dalam penjara. Namun lewat surat-suratnya dia tetap berhubungan dengan mereka. Nah, di sini kita akan lihat poin pembahasan, yaitu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus ini. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Paulus tidak mengabaikan fakta bahwa Onesimus pernah membuat kesalahan, tetapi di sini dia juga menunjukkan ada perubahan dari Onesimus saat dia menjadi orang percaya. Menarik bahwa di sini ada satu permainan kata yang Paulus lakukan di sini, bahwa nama Onesimus itu artinya berguna. Tetapi sebelum dia menjadi orang percaya, dia justru hidup terbalik dari arti namanya itu. Dia menjadi orang yang tidak berguna dan bahkan merugikan Filemon. Baru setelah dia mengenal Injil, dia menghidupi arti namanya itu menjadi orang yang berguna. Ingat bahwa saat Injil menyentuh hidup seseorang, maka ada perubahan di sana. Lalu ayat yang ke-12, dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Nah, karena Paulus mengerti dan menghormati Filemon yang adalah tuan dari Onesimus, maka dia menyuruh Onesimus kembali. Perhatikan di sini juga bahwa Paulus memberikan sebuah pesan kepada Filemon untuk menerima Onesimus dengan menyebut Onesimus sebagai buah hatiku. Paulus seolah berkata bahwa jika Onesimus pergi, sama seperti satu bagian dalam hatinya hilang. Jadi ini satu bentuk permintaan yang sangat-sangat bersifat pribadi atau dekat. Seorang sahabat yang dekat yang menaikkan permohonan bukan dengan dasar atau motif yang lain, tetapi untuk sebuah kebaikan. Kembali mengutip dari Guzik, dia mengatakan bahwa Onesimus wajib untuk kembali kepada tuannya. Saat kita melakukan sesuatu yang salah, kita harus berusaha semampu kita untuk memperbaiki kesalahan. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17, tidak menghilangkan, menghentikan atau mengeliminasi tanggung jawab kita untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Justru semakin meningkatkan kewajiban kita, meskipun hal itu terkadang sulit dan sukar untuk dilakukan. Mengapa? Karena di dalam kasih karunia Allah kita diangkat kepada suatu cara pandang yang lebih tinggi, suatu tingkat moral yang lebih tinggi, suatu tingkat rohani yang lebih tinggi di sana. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus menyinggung mengenai perjanjian lama dan dia menafsirkan makna yang benar. Dia mengatakan bahwa kamu sudah mendengar firman, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, jika seseorang membenci saudaranya, maka di dalam hatinya, maka dia sudah membunuh. Jadi ada satu level yang lebih tinggi yang diangkat. Bahwa persoalan utama atau hal yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar perbuatan yang dilakukan, tetapi dari motif hati. Bukan mengenai berapa banyak yang dilakukan, tetapi kedalaman kasih kita kepada Allah yang mendorong kita untuk melakukan itu, yang menjadi poin untuk kita perlu perhatikan dan lihat di sana dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga perbedaan yang jelas untuk kita melihat bahwa sebagai orang Kristen, kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, yaitu karena kasih kita kepada Allah. Ingat, kita diselamatkan jelas karena kasih karunia yang kita terima oleh iman. Kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma yang kita terima dengan iman.
Dan iman yang kita miliki dalam Kristus adalah harusnya iman yang berbuah. Dan iman yang berbuah itu adalah wujud dari bagaimana kita mengasihi Allah di dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Artinya bahwa ada sikap hidup yang kita lakukan yang menunjukkan buah dari iman itu. Kemudian di ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Paulus juga memberikan argumennya bahwa Filemon mau menerima kembali Onesimus dengan menunjukkan bahwa Onesimus melakukan apa yang sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh Filemon, yaitu membantu Paulus dalam pelayanannya. Tetapi Paulus ingin agar apa yang Filemon lakukan didasarkan pada kerelaan hati dan bukan karena terpaksa. Ayat 15 dan 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari kamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Di sini Paulus menunjukkan alasan mengapa Allah mengizinkan Onesimus dan Filemon terpisah. Mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari kamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Paulus mengatakan mungkin di sini bukan untuk sedang mempertanyakan kedaulatan Allah. Tetapi sebenarnya dia sedang mengakui akan kedaulatan Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata mungkin. Paulus ingin menunjukkan bahwa kepada Filemon, Allah dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari sebuah hal yang mungkin sebagai kita manusia melihat itu sesuatu yang buruk. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 16, kembali kepada Filemon, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Penegasannya jelas bahwa dengan adanya peristiwa itu, maka hubungan antara Filemon dan Onesimus berubah. Bukan hanya sekedar antara tuan dan hamba, tetapi sebagai saudara seiman. Allah memiliki rencana yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Jika kita mau melihat, sebenarnya Onesimus bisa saja menjadi orang percaya saat dia berada di rumah Filemon. Sebab Filemon sendiri adalah orang Kristen, rumahnya menjadi tempat ibadah di sana. Tetapi Allah mengizinkan ada sesuatu yang membuat dia lari dan akhirnya bertemu dengan Paulus. Di sini kita mungkin perlu belajar untuk tidak menarik kesimpulan dengan tergesa-gesa dan menunggu hingga Allah menggenapi apa yang menjadi kehendaknya. Disinilah kita belajar untuk beriman terhadap bagaimana Allah bekerja. Paulus mengutus Onesimus kembali bukan sekedar untuk Onesimus memperbaiki kesalahannya, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa di dalam Kristus kita menjadi saudara seiman. Mereka yang percaya kepada Kristus adalah saudara seiman. Nah, Paulus kembali memberikan penekanan yang kuat sebagai dasar permintaannya kepada Filemon. Lihat di ayat yang ke-17. Karena engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saya mengutip dari Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa kata yang diterjemahkan teman di sini adalah koinonia, yang berarti memiliki kesamaan. Ini diterjemahkan juga di dalam Filemon 1 ayat 6 sebagai persekutuan. Nah, Paulus menaruhkan diri untuk menjadi seperti dalam tanda petik mitra bisnis dengan Filemon untuk membantunya memecahkan masalah Onesimus ini dan membuat dua saran. Terimalah dia seperti aku sendiri, dan yang kedua, tanggungkanlah itu, apapun yang dia curi darimu itu kepadaku. Dengan demikian, pesan yang Paulus tujukan kepada Filemon jelas, bahwa perlakukanlah Onesimus sebagaimana engkau akan memperlakukan aku. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus bukan saja meminta Filemon untuk menerima Onesimus, tetapi jika memang Filemon benar-benar merasa dirugikan, maka Paulus bersedia mengganti kerugian itu. Ini bukanlah sebuah perkataan untuk membuat hati nurani Filemon merasa tertuduh, tetapi Paulus ingin membuktikan klaimnya sebagai bapa rohani dari Onesimus. Nah, sikap Paulus dengan mengatakan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku, adalah seperti sebuah perbandingan yang merujuk secara tidak langsung kepada apa yang Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib, di mana semua dosa kita ditanggungkan kepada Dia, dan Dia yang menerima hukuman itu agar kita yang percaya kepadanya diselamatkan, dibebaskan dari hukuman dosa itu, diluputkan dari murka Allah. Paulus juga mau melakukan ini untuk Filemon sendiri sebenarnya, sebab sebenarnya Filemon berada dalam dilema. Jika dia menerima Onesimus begitu saja tanpa ada konsekuensi
bagi Onesimus, maka hal itu bisa saja berdampak pada budak-budak lain, karena kebanyakan orang Kristen pada zaman itu adalah dari kalangan budak, dan mereka akan memperlakukan tuan mereka dengan buruk. Sedangkan jika dia menindak tegas Onesimus, maka bisa saja hal itu mempengaruhi kesaksian hidup dan pelayanan sebagai orang Kristen di Kolose. Nah, pada titik ini Paulus menawarkan solusi yang tepat. Itu adalah sebuah solusi yang memiliki harga, tetapi Paulus bersedia membayar harga itu. Ayat yang ke-19, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Di sini Paulus juga bukan sedang mengungkit-ungkit apa yang sudah dia lakukan untuk Filemon, tetapi di sini dia meminta Filemon untuk bersikap sebagaimana dia sudah menikmati kasih karunia itu. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Dan kita melayani karena Allah sudah memberkati kita. Allah adalah inisiator dan kita adalah pihak yang menanggapi kebaikan Allah itu. Ayat 20 dan 21, ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Kita bisa melihat bagaimana Paulus bisa dengan terbuka berbicara dan mengajukan permintaan ini kepada Filemon. Karena apa? Paulus tahu dan yakin akan sikap dan hati Filemon yang tunduk dan taat kepada Allah di dalam kasih. Kemudian Paulus pada bagian akhir dari surat ini dia berbicara atau mengajukan permintaan secara pribadi kepada Filemon. Ayat 22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Dari permintaan untuk Onesimus, Paulus kini menunjukkan permintaan yang pribadi kepada Filemon. Dan dalam permintaan ini, Paulus menunjukkan pengharapannya kepada Allah. Jika Allah berkenan dan berkehendak, maka dia bisa bebas dan bertemu dengan Filemon lagi. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Paulus juga meminta agar Filemon mendoakan hal itu. Paulus sadar bahwa bahkan sebagai seorang rasul, dia tetap membutuhkan dukungan doa dari orang percaya lainnya. Nah, dia juga menulis kepada jemaat di Tesalonika demikian, 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Sebagai penutup dari surat ini, Paulus menulis demikian, ayat 23-25, salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Dalam penutup suratnya ini ada 5 orang yang dia disebutkan di sana. Epafras, yang mungkin adalah gembala dari jemaat di Kolose, Kolose 4 ayat 12. Markus, yang dimaksudkan di sini mungkin adalah Yohanes Markus, keponakan dari Barnabas dan penulis dari Injil Markus, yang dulunya karena dialah Paulus dan Barnabas sempat cekcok, tetapi kemudian kembali berdamai dengan Paulus di sini, Markus ini. Kemudian Aristarkus, seorang yang melayani bersama-sama dengan Paulus dan juga mengenal jemaat di Kolose. Kita bisa lihat dalam Kolose 4 ayat 10. Demas, rekan sepelayanan Paulus yang justru pada akhir hidup Paulus mencintai dunia dan meninggalkan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10. Lukas, yang adalah penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia juga adalah seorang dokter dan rekan sepelayanan Paulus yang setia. Nah, Paulus menutup suratnya dengan pesan yang sama dengan apa yang dia sampaikan di awal suratnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kesimpulannya adalah satu gambaran yang menarik, bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus untuk Onesimus ini seperti apa yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Kita dahulu seperti Onesimus yang melakukan kesalahan, jatuh di dalam dosa, dan lari dari hadapan Allah. Kristus selalu datang untuk menebus dan membayar semua hutang dosa kita, dan menjadikan kita manusia merdeka, yang dalam kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Dalam surat ini ada 3 hal besar yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan penutup. Pertama, karakter dari orang yang mau mengampuni. Kita bisa lihat di ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7, yaitu memiliki dan menikmati kasih Allah di dalam hidupnya dan bertindak dengan iman. Sebab untuk bisa mengampuni kita membutuhkan iman dan kekuatan dari Roh Kudus. Yang kedua, sikap dari orang yang mengampuni. Ayat 8 hingga ayat yang ke-18, yaitu mengampuni dengan dasar kasih Allah dan mengerti akan kebaikan Allah yang sudah dia terima, serta memiliki sudut pandang kekekalan bahwa konflik yang terjadi dapat Allah ubah untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, motif dari orang yang mau mengampuni. Ayat 19 hingga ayat yang ke-25, yaitu mengerti bahwa kita mengampuni sebab kita telah terlebih dahulu diampuni dan dibenarkan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus. Saat kita bisa menyadari bagaimana berdosanya kita dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dan dalam semua itu kita bertobat, Allah mengampuni kita, maka demikian jugalah kita perlu mengampuni orang lain.